Saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini sebenarnya sudah lengkap ya. Kalau sebatas untuk mengantarkan dari UTS ya. Pertama tentang pengertian opini publik ya dari beberapa pendapat. Hanya antum kan tidak menangkap ya sumbernya dari mana. Kemudian yang kedua itu adalah dari si karakteristik ya. Itu sudah saya jelaskan pada pertemuan yang kedua. Ya. Karena kalau di di perguruan tinggi yang lain ini satu materi tentang karakteristik opini publik itu apa? Itu ada 7 poin ya. Kemarin saya global saja ya. Kemudian yang kedua faktor-faktor terbentuknya opini publik ya, termasuk ada beberapa pertanyaan kemarin di di Facebook ya. Di maksud saya di YouTube. Kapan terbentuknya sebuah opini publik itu ini ya. Kapan terbentuknya? Ada 5 itu, ada isu, ada hakikat masyarakat, ada pengembangannya itu sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap demokrasi itu dikembangkan di situ. Kemudian kompleks preferensi masyarakat, 4 ekspresi pendapat dan jumlah orang yang terlibat. Ini satu pembahasan seharusnya. Kemudian yang ketiga, dimensi opini publik ada 5 ya. Ada waktu, ada cakupan, ada pengalaman masa lalu, faktor media massa, ada faktor figur, gitu ya. Itu sudah saya kirim ya di grup antum. Oke. Ini saya pengen ya dari antum sebagai absen lagi ya. Absen tapi antum belajar. Yaitu antum telusuri ya ini tentang pengertian ya. Ini berarti kalau 11 orang saya bagi berapa ini? Ini satu grup ya. 2, 3, 4. 4 itu berarti kalau dibagi 11 berapa? 11 bagi 4 berapa? 2 ya? 3. 2 sisa 3, Ustaz. Oke. Berarti untuk pengertian, tolong, ini pengertiannya maksud saya diperkaya ya, tapi yang terpenting, nanti antum nambah, apa itu nanti, Abdul Hakim Ahmad Husaini ya, 2 orang aja ini. Baik, Ustaz. Tadi 3 atau 2? Ada yang 2 enggak? Kalau 2 kan tinggal 9 kan? Berarti untuk pengertian cukup 2 orang. Abdul Hakim sama Ahmad Husaini ya. Hanya penekanannya ya. Ini tentang pengertian opini publik. Coba ini dikembangkan. Ini sudah saya kasih beberapa nama kunci ya. Itu pertama dimulai dari Fraser ya. Fraser ya. Terus Emory, Orgardos ya. Di sini ada ini coba dicari ya. Ini tolong dari pengertian-pengertian ini di samping dikembangkan, yang kedua itu yang paling penting itu adalah menelusuri dari sumber yang terpercaya. Itu yang saya inginkan. Ini kan bisa saya ambil dari mana saja kan. Bisa dari Mbah Google bisa, tapi tugas antum adalah menelusuri dari dari aslinya itu ya, dari sumber yang terpercaya. Itu tugas antum ya. Tugas siapa tadi? Tugasnya Hakim Husaini. Hakim sama Husaini.
Hakim sama Husain. Abdul Hakim sama Ahmad Husain. Oke ya. Kemudian yang ketiga itu nanti Esa M. Halim Saputra sama Muhammad Abdan Sapuron. Ini nggak usah nunggu minggu depan ya. 3 hari atau 5 hari ini. Ini langsung saya jadikan absen yang keempat. Ya. 5 hari aja ya. 3 atau 5 hari. Jangan lama-lama ya. Terus kemudian yang kedua tadi saya sampaikan ya. Esa, M. Halim, sama Muhammad Abdan Sakuron. Yaitu mengembangkan tentang karakteristik opini publik. Ini saya bantu ya. Ini dari Sumirat Ardianto. Coba ini halaman berapa? Syukur diperkaya dari yang lain ya, tidak hanya semua. Ini saya bantu ini. Bukunya coba dicari bukunya ya, terus dapat ini di halaman berapa masing-masing. Itu tolong dibuat yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan hanya satu halaman ya. Masuk pengertian tadi saya minta paling nggak sekitar 5 halaman ya. Dikembangkan menjadi 5 halaman. Termasuk yang ini. Tentang karakteristik opini publik. Baik, Ustaz. Bisa dipahami ya. Apa tadi? Esa, M. Halim, sama Muhammad Abdan. Tolong ditulis ya. Namanya, terus di grup aja nanti. Nama Abdul Hakim, tugasnya tentang pengertian opini publik tadi. Terus Esa, Halim, Muhammad Abdan Sakuron, itu tentang karakteristik opini publik. Ini kan poinnya ya, tapi antum membuat sebuah narasi yang bersumber dari yang terpercaya. Ini merubah dari sampah ya, data sampah itu menjadi sebuah data yang ilmiah. Ini arahnya ke situ tujuannya. Anggap aja ini informasi sampah. Yang saya sampaikan ini sampah. Nah, tolong antum memberikan justifikasi ya, dari materi ini ya, itu ditelusuri dari sumber aslinya. Mungkin ada kurang penjelasan, itu tolong dikasih penjelasan. Misalnya saya ambil contoh, menyebut bahwa sikap yang didasarkan pada jumlah karakteristik ya, opini publik, yaitu personal. Secara fisik, unsur ini kan kalau dibaca ini kan nggak bisa dipahami. Tolong nanti dibuat semacam 2 atau 3 paragraf saja di masing-masing poin itu. Itu ya, Esa dan teman-teman. Oke. Kemudian yang ketiga, faktor terbentuknya opini publik. Itu nanti 1, 2, 3, 4, berarti dari Muhammad Sahrul ya. Muhammad Sahrul Farhan, Muhammad Taufik Mubarak, sama Raihan. Ya. Muhammad Sahrul Farhan, Muhammad Taufik Mubarak, sama Raihan Rafael Kihua ya. Rafael Kihua. Dari mana antum? Dari Jambi, Zat. Oh, Jambi. Ada Hua. Hua itu dia. Ya wis nggak apa-apa. Marga keluarga, Zat. Oke. Faktor terbentuknya opini publiknya. Adanya isu. Antum, saya ingin memastikan paham betul. Dan nanti coba antum presentasikan. Ya. Lalu belat ya dikasih. Singkatnya ini aja kan. Tadi antum memberikan narasi. Penjelasan yang sejelas-jelasnya. Tetapi yang satu yang ingin saya tekankan itu argumentatif ya. Artinya betul-betul didasarkan dari sumber yang terpercaya. Bisa dipahami ya, siapa? Tadi mulai dari Muhammad
Muhammad Taufik Mubarak ya. Muhammad Sahrul. Ustaz. Dari Muhammad Sahrul, mohon maaf, Muhammad Sahrul, Muhammad Taufik sama saya ya, nanti antum paham apa maksudnya adanya isu itu. Nanti antum jelaskan lagi. Kemudian yang kedua tentang hakikat masyarakat itu menurut buku ini siapa? Berarti antum cari dulu, ditelusuri dulu ini dari mana. Terus maunya pengertian hakikat masyarakat itu apa? Coba nanti antum kasih narasi. 1 halaman juga boleh. Masing-masing. Berarti kan 5 halaman. Oke ya. Perkara antum nanti antum bagi silahkan ya kan, atau dikerjakan bareng-bareng juga tidak ada masalah. Kemudian yang terakhir ya. Poinnya baik dari yang pertama maupun sampai yang ketiga tadi adalah memberikan antum menangkap esensi itu. Kedua, mencari argumentasi, artinya sumber yang terpercaya. Itu yang nanti yang saya kejar dari kemudian yang terakhir itu adalah dimensi opini publik. Nanti mulai dari Septian ya, Yusuf Aditya sama Zaki Rahman Prasidia ya, Prasidia. Sama ya penjelasannya. Faktor waktu ini memang sudah ada penjelasan. Tapi antum juga paham. Yang kedua, antum bisa menjelaskan juga. Atau yang ketiga, antum bisa mempertahankan. Yang dimaksud waktu itu apa? Cakupan, ya. Pengalaman masa lalu, faktor mass media masa, besar kecilnya, posisi gambar, dan sebagainya. Terus publik figur, ya. Tokoh yang tampilkan di sini siapa? Ini kira-kira. Oke, ada yang antum tanyakan dari yang saya sampaikan ya. Terus nanti tolong ditulis saja ya masing-masing grup tadi plus judulnya di grup aja. Ada yang ditanyakan dari antum? Alhamdulillah lengkap semua ya. Nanti setelah ini saya pertimbangkan setelah antum selesai itu saya hari Sabtu ya. Nanti paling enggak pertemuan 1 kali lagi kita UTS gitu loh Mas Isan. Tapi materinya dari yang antum kerjakan itu. Silakan ada yang ditanyakan. Apa Ustaz mau bertanya? Silakan. Betul. Untuk pengumpulannya bagaimana Ustaz untuk tugas ini? Langsung aja dikirim di grup tadi. Oh, baik Ustaz. Tetap di grup aja dengan 3 nama tadi, kecuali yang pengertian 2 orang tadi ya. Kumpulkan. Tapi nggak mustahil nanti saya kembalikan lagi loh ya, kalau tidak sesuai yang saya minta tadi. Artinya tolong ini perbaiki lagi ya, diperkuat lagi. Berarti antum kan sumber itu antum harus ada daftar pustakanya. Tadi kan nggak ada daftar pustaka kan. Terus antum mengutipnya di mana, di halaman apa itu tolong. Termasuk bagaimana cara mengutip, saya pikir antum sudah mulai belajar ya, karena antum sudah semester 6 ya. Semester berapa? 4, Ustaz. 4. Oh, semester 4. Ya, nggak apa-apa. Tapi itu harus sudah mulai belajar. Silakan ada pertanyaan yang lain. Cukup ya. Nanti antum kerjakan itu. Nanti masuk absen yang keempat ya. Tapi 2 lagi. 2 bisa presentasi ya. Presentasi nanti 5 ya. Sudah yang sampai nanti kita bisa 2 minggu itu sudah untuk
sudah bisa mencapai 7 pertemuan itu sebagai syarat untuk UTS. Ini kita kan sudah dapat berapa? 3 ya. 3 hari ini, terus 4 ini, terus kurang 3 kali. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Dan kita jangan konvensional ya, maksud saya jangan nunggu per pekan. Per pekan nggak cukup. Karena nanti ending kita setelah UTS menguji teori tadi, saya pengen antum justru ke quick count ya. Bagaimana mengukur opini publik tadi. Itu yang saya pikir penting ya untuk antum ya. Dan itu mahal ya ilmunya. Artinya bagi teman-teman komunikasi itu eman kalau tidak memiliki itu ya. Yaitu salah satu tugas atau salah satu tujuan dari mata kuliah kita itu adalah bagaimana nanti kita mampu mengukur opini publik melalui survei. Itu yang menurut saya nanti penekanannya saya setelah teori-teori itu sudah bisa antum pahami. Makanya kata kunci di pengertian opini publik itu penting sekali. Tugas kelompok 1 tadi. Menjelaskan kepada teman-teman apa sih opini publik. Karena nanti sampai diukur ya. Kalau nanti antum melakukan penelitian, nanti sampai menentukan bagaimana melakukan definisi operasional. Cara mengukur opini publik itu bagaimana. Karena nanti kan jelas kuantitatif itu. Tidak kualitatif ya. Arahnya survei itu nanti kuantitatif. Arahnya. Sudah kita siapkan loh ya. Dalam kon itu arahnya di kuantitatif. Pelan-pelan aja nanti kita harapkan mampu. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Cukup itu dulu ya. Halo? Nah, Ustaz. Ya, nanti kita tunggu tugas antum. Lek umpama enggak 5 hari enggak apa-apa loh, 3 hari selesai juga enggak apa-apa. Biar lebih cepat. Ya. Nah, Ustaz. Silakan Nah, Taufik. Ustaz. Oke. Itu dulu ya. Kurang lebih mohon maaf. Semoga gimana Taufik? Ada yang disampaikan? Taufik Mubarak. Ada yang disampaikan? Silakan. Nggak ada. Oh, enggak ada. Ya. Oke. Raihan sama apa tadi? Abdan, Ustaz. Sakuron ya, nanti saya tunggu. Nah, Ustaz. Tinggalan biar absen antum biar ikut PS dan UAS. Nah, Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.